Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun kalian berada yang kami cintai, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam keempat daripada bulan suci Ramadan tahun ini, insya Allah saya akan, kalau tadi malam saya menjanjikan materi tentang salat tasbih, ya, tapi mungkin saya akan buat khusus nanti. Malam ini saya melanjutkan materi masih seputar masalah puasa. Nah, judul materi kita malam ini, judul kajian kita malam ini sangat penting karena berhubungan dengan ibadah puasa itu sendiri. Kaum muslimin dan muslimat yang kami cintai, kami banggakan rahimakumullah, judulnya adalah perkara-perkara yang membatalkan puasa. Nah, yang pertama yang membatalkan puasa kita adalah segala sesuatu yang masuk di 5 lubang. Nah, yang pertama mulut, kemudian hidung, kemudian telinga, ya, lubang buang air kecil dan lubang buang air besar. Jadi segala sesuatu yang masuk di lubang tersebut itu bisa membatalkan puasa kita. Saya ulang, mulut, hidung, telinga, kemudian mohon maaf, lubang yang digunakan buang air kecil dan lubang yang digunakan buang air besar. Nah, di mulut misalnya, ada yang bertanya, bagaimana kalau menelan liur? Nah, selama itu kita punya liur belum keluar, kita telan tidak membatalkan puasa. Nah, tapi meskipun liur kita, kalau kita sudah keluarkan kemudian kita ambil dan telan kembali, itu membatalkan puasa. Atau liurnya orang kita minum. Nah, misalnya seorang suami istri atau suami istri, ya mungkin bahasa kasarnya, tapi ini kan fikih, makanya kita dilarang berciuman. Nah, sebagai suami istri mungkin sempat berciuman menggunakan mulut, pada saat itu ya liur pindah ke suaminya atau ke istrinya, maka saat itu batal puasanya. Atau liur kita sendiri, nah, mungkin misalnya kita simpan di gelas, pagi-pagi kita meludah di situ, sampai siang kita meludah di situ, pas siang-siang kita minum, nah, itu batal puasa kita. Ini contoh ji. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang kami hormati, termasuk sesuatu yang masuk di hidung kita, tidak dilarang kalau kita berudu memasukkan air ke hidung, tapi harus dibatasi, harus dikurangi. Termasuk berkumur-kumur, itu dimakruhkan ketika kita berkumur, tidak ada hubungannya dengan misalnya udu. Kalaupun kita harus berkumur-kumur, maka itu harus dihati-hati di situ. Ketika kita memasukkan air di hidung, kemudian melewati, ada itu biasa terasa di pokok hidung kita itu terasa pedis atau panas, maka itu bisa membatalkan puasa. Termasuk mungkin menyuntikkan obat atau menetesi obat telinga kita masuk, itu membatalkan puasa. Ada juga yang bertanya seperti ini, bagaimana kalau saya cabut gigi di bulan Ramadan? Ya, tidak ada masalah. Mencabut gigi di bulan Ramadan di saat kita berpuasa itu tidak membatalkan puasa. Kapan baru batal? Kalau gigi itu ditelan. Nah, punanya lu injo gigi entah, itu baru batal. Tetapi lebih bagus jangan cabut gigi di siang hari, karena jangan sampai darah itu tertelan, itu bisa membatalkan puasa. Termasuk di lubang buang air kecil dan air besar.
kita masukkan benda-benda atau obat-obatan, itu bisa membatalkan puasa. Bahkan hanya sekedar kita mungkin bersuci, nah, setelah buang air kecil, bagi perempuan, wahai bagi perempuan, itu tidak boleh tangan kita masuk di dalam, termasuk ketika kita bersuci setelah buang air besar, itu tidak boleh dimasukkan jari-jari, itu bisa membatalkan puasa kita. Nah, ini yang pertama. Jadi segala sesuatu yang masuk di lubang mulut kita, kemudian kita telan, kemudian lubang hidung kita, kemudian telinga, lubang kemaluan, dan lubang dubur. Ini yang pertama. Yang kedua, yang membatalkan, nah, dengan apa? Kemudian yang kedua yang membatalkan puasa adalah muntah dengan sengaja. Jadi muntah dengan sengaja. Jadi kalau kita muntah tidak sengaja, tidak ada masalah. Pergi naik motor tiba-tiba mabuk, muntah. Pergi naik mobil atau pergi ke laut naik perahu kemudian muntah. Yang jelas muntah dengan sengaja. Tapi ketika muntah tidak sengaja, itu tidak membatalkan puasa. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kala man zara'ahu kayu falaisa alaihi qada. Siapa yang muntah maka tidak batal puasanya dan tidak ada qada baginya. Wa man istaqa'a amadan falyaqdi. Rawahu al-khamsah illa al-Albani illa an-Nasai. Tapi barang siapa yang menyengaja muntah, maka hendaklah dia mengqada puasanya. Contohnya kita masukkan jari di leher. Itu biasa kalau kita masukkan di tenggorokan jari-jari kita, itu muntah. Itu bisa membatalkan puasa. Jadi hati-hati. Kemudian yang ketiga yang membatalkan puasa adalah berhubungan. Ya, apapun modelnya, berhubungan suami istri membatalkan puasa. Apalagi hubungan di luar pernikahan, itu membatalkan puasa. Berhubungan keluar mani atau tidak membatalkan puasa. Bahkan di dalam hadis, bertemunya dua barang itu sudah membatalkan puasa. Dan ini kaum muslimin dan muslimat, bukan hanya puasa itu batal, tapi ketika terjadi hubungan suami istri, mereka sengaja melakukan di siang hari, maka orang itu akan kena kafarat. Kafaratnya itu ada 3 macam. Pertama, memerdekakan budak. Yang kedua, berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Jadi ya misalnya kalau setiap bulan 29 hari atau 30 hari, maka jumlah harinya adalah 60. Nah, coba bayangkan itu hukumannya. Memerdekakan budak ini susah didapat sekarang. Berpuasa pun 1 hari saja dia sudah langgar, apalagi 60 hari. Kalaupun tidak sanggup melaksanakan hukuman yang kedua, berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, maka memberi makan 60 orang miskin. Ini terjadi di zaman Nabi. Seorang laki-laki datang menghadap kepada Rasulullah. Halaktu ya Rasulullah, celaka saya ya Rasulullah, saya telah menggauli istri saya, apa hukumannya? Maka Nabi mengatakan, kau harus memerdekakan budak. Bilang, saya tidak sanggup. Kemudian Rasulullah menyarankan, kalau begitu kamu harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian dia mengatakan, mungkin saya tidak sanggup. Kalau begitu kamu harus memberi makan 60 orang miskin. Itu pun saya tidak sanggup ya Rasulullah, karena saya termasuk orang yang miskin. Kalau begitu kau bersedekah. Bilang, saya pun tidak sanggup bersedekah. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kurma kepada sahabat itu yang mengadu, bahwa ini silakan kau sedekahkan untuk keluargamu. Jadi termasuk yang ketiga membatalkan puasa, dan ini hukumannya berat, adalah melakukan hubungan suami istri di siang hari. Ada ulama mengatakan, bagaimana kalau perempuan itu istrinya dia paksa, maka istrinya tidak kena hukum,
suaminya yang kena hukum. Tapi yang jelas harus dihindari. Nah, kemudian yang keempat yang membatalkan puasa, keluar mani. Nah, saya kira bahasa fikih, wahai kaum muslimin dan muslimat yang kami hormati, keluar mani. Nah, dengan sengaja, mungkin dengan cara onani atau menonton ya gambar-gambar vulgar sampai keluar, maka itu membatalkan puasa. Kemudian ya termasuk hukumnya berdosa. Nah, kemudian yang kelima yang membatalkan puasa, misalnya bagi perempuan tiba-tiba di siang hari dia haid, maka saat itu puasanya sudah otomatis batal. Kemudian yang berhubungan dengan haid yang keenam adalah ya darah nifas. Keluar darah nifas itu juga membatalkan haid, membatalkan puasa. Kemudian yang ketujuh, melahirkan al-wiladah. Ini semua membatalkan puasa. Kemudian yang kedelapan yang membatalkan puasa kaum muslimin dan muslimat yang kami hormati, hilang akal. Nah, penyebab hilang akal ini banyak. Pertama, gila. Nah, misalnya ada saudaraku umat Islam sedang berpuasa, tiba-tiba dia gila. Ya meskipun sebentar sekali. Nah, dia gila, maka menurut sebahagian besar ulama, maka puasanya saat itu batal. Tapi sepertinya belum pernah terjadi ada orang gila hanya 1 menit, ada orang gila hanya 1 jam. Yang jelas kalau gila biasanya lama. Sehingga agama memberikan kemudahan, sekaligus dia tidak wajib berpuasa dan hari itu batal puasanya. Kemudian penyebab hilang akal yang kedua adalah pingsan. Nah, ini ada biasa orang pingsan, mungkin karena berpuasa tahan lapar, ya, mungkin umur-umur anak-anak SD yang sudah memang wajib berpuasa karena sudah balik, tapi karena baru tahun itu dia berusaha berpuasa full, tiba-tiba jam 12 dia pingsan kelaparan. Pas sadar, sadar ki pingsannya itu cuma 1 menit atau 10 menit. Pas mau lihat matahari pingsan lagi. Nah, saat itu menurut ulama maka puasanya batal. Tapi ini terjadi ikhtilaf. Nah, kemudian kaum muslimin dan muslimat yang kami hormati, termasuk sebenarnya hilang akal, tapi ini tidak batal puasa. Orang yang tidur, sudah makan sahur, sudah sahur, dia tidur, nanti isya besok, nanti isya sorenya baru bangun. Ini tidak membatalkan puasa, cuma kan hubungannya dengan salat dia berdosa. Jadi ini yang kedelapan, hilang akal. Jadi orang yang hilang akalnya, tiba-tiba hilang akalnya. Nah, orang yang mabuk, ya termasuk orang yang mabuk karena hilang akal, termasuk itu. Kemudian yang ke-9, yang menyebabkan puasa itu batal termasuk adalah murtad, ya keluar dari agama. Nah, murtad di sini hadirin, menurut sebahagian ulama, bukan hanya murtad itu keluar dari agama, tapi menganggap Ramadan ini biasa-biasa, menganggap perintah puasa itu biasa-biasa, bahkan menganggap salat 5 waktu itu biasa-biasa, maka itu masuk kategori sebahagian ulama dia sesungguhnya sudah mendekati keluar daripada ajaran Islam. Kaum muslimin dan muslimat yang kami hormati, semoga materi kita pada malam ini sedikit ada pencerahan. Saya ulangi lagi bahwa yang membatalkan puasa yang pertama adalah masuknya sesuatu atau masukkan sesuatu di 5 lubang. Lubang mulut, hidung, telinga, tempat keluarnya kencing dan tempat keluarnya kotoran, yaitu dubur. Kemudian yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Kemudian yang ketiga, melakukan hubungan suami istri. Kemudian yang keempat, keluar mani dengan sengaja. Nah, beda kalau orang sedang mimpi, keluar mani di saat puasa tidak membatalkan puasa. Kemudian haid.
Kemudian yang keenam, adalah nifas. Yang ketujuh, bahasanya nih, yang ketujuh melahirkan. Yang kedelapan hilang akal, ya hilang akal. Itu tadi hilang akal karena gila, hilang akal karena pingsan. Kemudian yang terakhir adalah keluar dari Islam. Kaum muslimin dan muslimat yang kami hormati, demikianlah kajian online kita pada malam ini. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula keluarga kita dimanapun mereka berada, karena tidak ada mudik, tidak ada pulang kampung. Tapi mari kita tetap gunakan untuk senantiasa berkomunikasi dengan keluarga kita lewat media sosial dan sebagainya. Dan alhamdulillah saya juga secara pribadi menggunakan media sosial untuk menyampaikan dakwah secara online. Semoga meskipun kita tidak berhadapan langsung, namun semoga kegiatan kita ini senantiasa dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi amal jari buat kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.